screen-nya. Oke, silakan Mr. Yuki nomor 1. There are two principal type of acceleration, linear and angular. Oke, kenapa Mr. pilih alpha? Karena jawabannya linear, ada 2 jawabannya. Oke, baik. Jadi jawabannya adalah alpha ya. Kita butuh kata kerja. Salah satu yang menjadi di sini clue adalah belum adanya kata kerja di soal. Jadi kita butuh kata kerja. Yang menyediakan kata kerja cuma alpha. Berarti jawabannya A. Oke, thank you. Betul sekali. Nomor 2, Miss Hidayati. Oke, sama-sama, Mister. Nomor 2, Miss Hidayati. Miss Wiwik. Bravo. Bravo. Oke. Kenapa pilih Bravo? Dia butuh verb. Butuh verb. Oke, good. Jadi jawabannya Bravo butuh kata kerja. Yang bisa jadi kata kerja cuman Bravo aja. Yang lainnya nggak bisa. Kecuali alpha sih bisa ya. Tapi alpha di situ harusnya ada kata kerjanya lagi satu. Karena ada conjunction-nya. Artinya dia itu menghubungkan kata kerja dengan kata kerja. Sementara sebelumnya nggak ada. Berarti nggak bisa. Maka yang tepat Bravo. Next, nomor 3, Mr. Aditya. C, Mister. Warm blooded. Charlie. Oke, kenapa pilih Charlie? Gimana, Mister? Alasannya? Oke. Oke. Jadi alasannya adalah kita butuh kata sifat ya yang menerangkan ke animals. Artinya di sini kita nggak butuh lagi kata kerja. Pertama, kalau memilih delta itu ada kata kerjanya sama subjek, sementara sudah ada kata kerja sama subjek, nggak ada conjunction. Oke, kita buang. Alpha ada conjunction dan juga kata kerja, tetapi di sini pertama husnya di sini tidak muncul munculnya setelah kata keterangan, sementara hus di situ muncul setelah kata sifat. Kemudian di Bravo di sini terbalik ya, harusnya warm kemudian blood. Nah, di sini yang tepat adalah Charlie. Warm itu sebagai kata sifat, blood itu juga sebagai kata sifat yang menerangkan ke animals. Oke. Next, thank you. Nomor 4, Miss Anissa. Charlie. Oke, kenapa pilih Charlie? Kalau yang A sama B nanti subjeknya double. Oke, subjeknya double. Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Kita menambahkan satu kata kerja pionir, tapi juga ada conjunction gitu ya. Jadi artinya pas. Dua kata kerja yaitu found sama pionir, kemudian conjunctionnya who. Oke, thank you. Next, nomor 5, kembali ke Mr. Yuki. Mr. Yuki? Ya. Alpha. Alpha? Oke. Kenapa pilih alpha? Ini conjunction buat ini kan? Iya, buat itu conjunction betul. Harusnya diapain dengan kata kerja setelah. Oke, jadi setelah conjunction itu butuh subjek sama verb ya.
Yang menyediakan subjek Ya. sama verb sebenarnya ada beberapa di sini. Ada 2 sih sebenarnya ya. Bravo juga iya. Dan Bravo, ya, cuman Bravo itu dia bentuk pertanyaan, sementara kita nggak butuh pertanyaan, cuman butuh pernyataan saja. Iya. Karena nggak ada tanda tanya ya, berarti jawabannya alpha. Oke. Thank you. Selanjutnya nomor 6, Miss Wiwik. Iya. 6 Bravo. 6 Bravo. Oke, kenapa pilih Bravo? Butuh subjek. Butuh subjek. Have-nya sudah verb. Oke, baik. Have-nya dia sudah verb. Jadi butuh pelengkap dari subjek ya. Kenapa? Di sini sebenarnya sudah ada green-nya ya. Tapi belum ada kata bendanya. Ini masih kata sifat saja. Nah, kita butuh kata bendanya sebagai pelengkapnya atau sebagai subjeknya nanti. Oke, kemudian alone di sini dia sebagai kata keterangan saja. Nah, kata kerjanya nanti adalah have. Oke, jadi jawabannya bravo. Good, thank you. Selanjutnya nomor 7, Mr. Aditya. Mr. Aditya. Halo Mr. Aditya, cek. Oke, Miss Anissa silakan nomor 7. Halo Miss Anissa. Ya, nomor 7 Charlie. Kenapa Charlie? Karena lebih masuk ke Charlie. Lebih masuk ke Charlie gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Karena di sini itu sudah ada kata kerja inclined, are inclined. Otomatis kita nggak butuh lagi Bravo gitu ya. Apalagi alpha. Nah, tinggal delta sama Charlie. Cuman kalau di sini setelah incline itu ketemunya setelah verb 3 itu kan ketemunya preposisi, bukan ketemu dengan verb ing. Jadi to kemudian verb 1. Jadi to possess. Oke, maka jawabannya Charlie yang tepat. Oke, thank you. Nomor 8, Mr. Yuki. Kembali. Charlie juga. Charlie juga. Kenapa Charlie? Karena ini kan kata bendanya banyak ini ya. Kemudian ada berbagai macam kata benda. Apa namanya? Sifat ya. Kata sifat. Iya. Otomatis harus ada penghubung ya, Mister ya. Penghubungnya. Oke, baik. Jadi kalau di nomor 8 ini sebenarnya kalau nomor 8 ini tuh sebenarnya hanya ini ya, susunan kata atau kumpulan-kumpulan kata yang tersusun menjadi sebuah phrase. Nah, di sini non phrase. Non phrase itu susunannya pertama adalah artikel. Kalau ada artikel, misal setelah artikel masuk ke kata keterangan, kemudian setelah keterangan masuk ke kata sifat, dan terakhir adalah kata benda. Nah, yang berada di akhir sebagai kata benda adalah Verity, maka jawabannya adalah Charlie. Oke. Thank you. Good. Gimana, Mister? Gimana tadi, Mister? Oh ya, Ulang, Mister. Iya, boleh. Susunan kalau non phrase ya. Non phrase itu berarti kata bendanya nanti berada paling akhir ya. Kata bendanya paling akhir. Kata benda, kata sifat itu. Step, kata size, benda. color. Bukan itu yang dihitung, Mister. Bukan itu yang dihitung. Yang dihitung sebelum off. Nah, kalau kita masukkan yang paling terakhir nanti akan variety ya. Yang paling terakhir nanti adalah variety. Nah, variety ini kata benda. Nah, susunannya itu adalah kata keterangan,
ya, kata keterangan, kata sifat, kemudian kata benda terakhir. Tapi kalau misalkan ada artikel ya, artikel itu entah en atau atau de, itu paling awal. Berarti di sini kan udah bener ya. Ada en paling pertama, kemudian kata Iya. keterangannya almost, kata sifatnya endless, kemudian kata bendanya adalah benda. variety. Variety, ya. Ya, maka susunannya seperti itu. Jadi yang belakang shape, size, and color itu nggak perlu dipikirin lagi ya? Nggak perlu dipikirin lagi. Kita fokus ke di susunan ini saja. Iya, Mister. Oke, Mister. Thank you. Saya sapa dulu Miss Mega. Halo, Miss Mega. Halo, Miss Mega. Miss Mega ada. Halo, Mister. Oke, Miss Mega belum bisa ini. Oke. Bisa on dulu voice-nya. Oke, kalau belum bisa nggak apa-apa, kita lanjut saja. Setelah Mr. Yogi berarti Miss Wiwik nomor 9. Alpha, Oke, kenapa pilih Alpha? American Dance itu subjeknya sudah Martha and Jerome. Iya. So, American Dance apa ya? Ayo, apa? Gimana ya? Nah, jawaban. Coba praktekkan di sini sudah ada kata kerja belum di soal nomor 9? Bingung saya. Nomor 9 sudah ada kata kerja belum, Miss? Kata kerja. Belum ada kan? Oh, belum. Dia Iya, belum ada kata kerja. Jangan delta, subjeknya mana dulu? Delta ya. Nah, subjeknya yang mana dulu? Sebelum menentukan kata kerja. Subjeknya adalah Martha and Jerome. Oh, bukan. Martha and Jerome. Bukan. American Dance. Iya, betul. American Dance kata kerja subjeknya. Karena subjeknya tunggal berarti Rich. berarti Rich. bukan. Berarti Bravo, bukan. Iya, betul, bravo. Bravo, Has has reached. Kenapa? Kalau reach aja harusnya reaches karena tunggal. Kalau delta nggak mungkin karena have, ya gitu. Kalau alpha nggak mungkin juga karena nggak ada to-be-nya. Berarti bravo satu-satunya benar. Nah, gitu ya. Kenapa bukan Martha Graham dan Jerome Robin sebagai subjek? Karena ada komanya, koma. Beda cerita kalau seandainya di sini setelahnya American ada koma lagi, nah baru bisa dijadikan sebagai subjek. Nah, tapi kan nggak ada, gitu ya. Maka jawab subjeknya American Dance. Oke, thank you. Oke, thank you, Miss Vivik. Next, nomor 10, Miss Anissa. 10 Bravo. 10 Bravo, kenapa Bravo? Kalau yang A kayaknya nggak mungkin there ada di tengah kalimat. Iya. Terus kalau yang D harusnya ada 2 kalimat yang bertingkat. Iya. Jadi yang tepat jawabannya Bravo. Bravo, oke, baik. Cek kata kerjanya di sini satu inhabit ya. Inhabit. Ya. Inhabit satu. Kedua may be found, oke, 2. Kemudian satu lagi can survive. Oke, 3 kan ya. Conjunction-nya ada berapa? Masih ada 1 and. Berarti kita butuh 1 conjunction lagi. Satu-satunya conjunction di pilihan adalah Bravo. Udah pasti Bravo jawabannya. Gitu ya. Oke, Kalau good. somewhere gimana? Kalau somewhere itu gimana itu? Kalau somewhere itu bukan kata ini, Mister. Itu kata keterangan. Somewhere. Oh iya. Iya, dia bukan conjunction. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai, nggak bisa dipakai di sini. Next, Mr. Yuki, nomor 11.
Charlie. Charlie. Iya kayak tunggu dulu. Iya kayaknya Charlie. Kayaknya Charlie, Gitu. oke. Coba sekarang kita hitung-hitungan conjunction sama kata kerja ya. Conjunctionnya, Conjunction. kata kerjanya dulu ya. Kata kerjanya has, 1. 2, Has, means. oke. Means, Means. 3. 2 kan. Conjunctionnya mana nih? Which, 1. That, 1. That, 2. Berarti kan sudah 2 conjunction, 2 juga kata kerja. Betul. Artinya Sudah. kita butuh 1 kata kerja lah. Satu kata kerja Lagi. Nah, maka kata kerja itu ada di mana? Di Charlie. delta. Charlie Delta, bukan. ya. Bravo bukan. Ada di alpha sama delta sebenarnya. Tapi di alpha itu maknanya pasif, sementara di sini butuh makna aktif. Kenapa? Di sini ada objeknya nih, menimbang, bukan ditimbang. Ya, jadi delta jawabannya. Thank you. Next, nomor 12, Miss Wiwik. Ini butuh komplement ya. Kalau 4 alpha. Alpha? Oke, alpha. Perhaps the primary. Oke, kata kerjanya yang mana kira-kira nih? Kita cari dulu deh kata kerja ya. Kata kerjanya 1 was. Ada was kan? Kemudian 2 accelerated. Berarti kan 2 kata kerja, 1 conjunction, yaitu which. Apakah sudah pas? Pas kan? Artinya kita nggak butuh kata kerja lagi. Otomatis delta, Charlie, dan alpha kita buang. Berarti bravo dong? Iya. Kenapa alpha causes di sini? Dia posisinya sebagai kata kerja. Lalu Charlie juga sama, ada was growing. Delta juga cause, karena objeknya nanti itu adalah the growing. Berarti semuanya kata kerja, kecuali bravo. Maka jawabannya bravo. Primary itu sebagai kata sifat, berarti butuh kata benda setelahnya. Kata benda adalah cause. Begitu. Ya. Thank you. Next, nomor 13, Miss Anissa. Nomor 13, saya ragu antara alpha atau bravo. Oke. Tapi pilihnya apa kira-kira? Kayaknya bravo. Kayaknya bravo. Oke. Kalau ada us yang muncul setelah titik-titik, berarti itu butuhnya verb 3. Diketahui sebagai. Bukan mengetahui sebagai. Gitu ya. Diketahui sebagai. Jadi jawabannya iya. Alpha. Okay, thank you. Next, nomor 14, Mr. Yuki. Charlie, the value are held by their family. Oke, sekarang kita cari kata kerja dulu ya. Kata kerjanya begin. Kata kerjanya begin 1. 1 aja kan ya? Oke, Ya, berarti nggak ada conjunction nggak? Enggak. Terus kalau misalnya kita masukkan Charlie, berarti kelebihan kata kerja nggak? Kelebihan kata kerja. Iya kan? Karena ada R. Delta pun sama. Berarti alpha sampai Charlie delta buang. Nggak mungkin. Iya. Begin to question. Question di sini sebagai kata keterangan. Kata kerja kan? Tapi kata kerja to infinitive ya. Karena begin to question. Berarti setelah kata kerja butuhnya namanya objek. Berarti jawabannya alpha. Value. Iya, values. To begin question.
mulai mempertanyakan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga. Oke. Thank you, Mr. Nomor 15, silakan Miss Indayati. Miss Indah, sorry saya salah sebut ternyata. Miss Indayati. Nggak apa-apa. Maaf ya Miss, sorry salah. Ini dia kan subjek sama verb juga ya. Betul, subjek sama verb sudah. Dia butuh objek. Oke, butuh. Bravo. Bravo, salah. Bukan. Oke, sekarang kita lihat. Delta. Betul, delta yang benar. Underwater landscapes. Lagi-lagi ini tentang word order aja. Word order itu yang kayak tadi, yang variety itu butuh kata benda yang di akhir. Karena underwater itu kata sifat menerangkan ke landscapes. Udah, berarti jawabannya delta. Kalau alpha nggak mungkin karena ada conjunction-nya. Being di Bravo pun tidak mungkin karena ada being-nya yang tidak sesuai. Gitu ya. Being-nya di sini dia kecuali being itu sebelumnya ada kata misalnya is atau am dan seterusnya ya. Nah, itu boleh, tapi kan dia ada berarti salah, ini being nggak boleh. Atau being itu juga bisa tanpa adanya is mr tapi setelahnya ada verb 3. Ini nggak ada juga verb 3. Kemudian Charlie, ini the berada di tengah-tengah. Seharusnya kalau misalkan memang butuh yang namanya artikel, harusnya artikel itu berada di awal. Seperti yang saya jelaskan tadi. Paling awal. Berarti ini juga nggak mungkin. Maka jawabannya adalah delta yang tepat. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Aman ya? Oke, baik. Teman-teman, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Masih mumet ya? Oke, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, nah misalnya nih, Miss Indayati, kalau misalnya masih bingung atau ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup atau japri juga boleh, silakan yang berkaitan dengan TOEFL. Gitu ya, silakan aja bebas. Mau nanti bertanya masalah listening atau structure, ataupun reading, silakan. Ya. Oke, baik. Mungkin ini aja. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join sore hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you tomorrow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Sama-sama, Mister.